Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Baik, memperkenalkan, nama saya Agus Salim Munte dengan mata kuliah hadis tematik. Adapun NIM saya di sini yaitu 0104221024. Adapun prodi manajemen dakwah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dengan tema kolaborasi dalam dakwah. Kolaborasi dalam dakwah yaitu ada sub pembahasan, latihan soal, dan kesimpulan. Kolaborasi dalam dakwah ialah sub pembahasannya, rumusan masalah, bagaimana kolaborasi dalam dakwah, hadis tentang kolaborasi dalam dakwah, dan contoh kolaborasi dalam dakwah. Kolaborasi dalam dakwah, tentu kita pahami dulu apa yang dimaksud dakwah. Dakwah pada dasarnya ialah mengajak umat manusia kepada kebaikan. Adapun sumber yang paling kita yakini yaitu Al-Quran dan hadis, dan sebagaimana jika merujuk pada surah An-Nahl ayat 125, materi dakwah sangat tidak terbatas. Yang membatasinya adalah perbuatan itu baik atau tidak. Dengan tidak adanya batasan terhadap materi dakwah, maka pelaku dakwah atau dai tidak terbatas para ahli yang bidang ilmu agama saja, tetapi seluruh umat Islam dan manusia bisa berdakwah sesuai dengan kemampuannya. Kolaborasi ulama dan umara dalam berdakwah. Tentu perlu kita jelaskan bahwa dakwah dengan kekuasaan, yaitu umara adalah kekuasaan, adalah merupakan aspek paling utama dan tingkatnya, karena peran ulama atau pemerintah dalam menegakkan amar ma'ruf nahi munkar melebihi keberadaan dan wewenang orang lain. Memandang tanggung jawab dan penting ini, pemerintah dan ulama mestilah mampu membangun kerjasama dalam melaksanakan tugas dakwah. Umara dan ulama ini mestinya bersinergi antara satu dan yang lain bekerja sama dan tidak bisa terpisahkan. Apabila ulama dan pemerintah telah menjalin saling memahami dan membentuk kerjasama dengan baik, tentu segala persoalan umat akan teratasi dengan baik. Ajaran Islam hendaknya jangan sampai hilang keberadaan di muka bumi ini bila masing-masing individu Muslim menjaga dan memelihara eksistensi dan eksistensinya Islam tersebut. Karena dapat diketahui bahwa dengan kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan juga teknologi, tanpa disadari akan menguras waktu, kesempatan umat memperdalam ilmu keislaman, sehingga muncul pemikiran baru yang tidak dengan ketentuan agama. Akibat pada perilaku yang demikian turut hilang karakteristik muslim itu sendiri. Pada kepribadian umat akan menjadi merosot dan akhlaknya pun menjadi tidak baik. Bila hal ini segera dilakukan bimbingan dan pendidikan, tentu mereka akan kembali pada akhlak dan perilaku yang baik, sebagaimana pribadi yang pernah dibina dan dibantu oleh Rasulullah SAW dan ditentukan kriterianya oleh orang lain. Hadis tentang kolaborasi dalam dakwah, dan mana dalam riwayat hadis riwayat Bukhari itu ialah li'ulu alaihi an sa'ibi abi bardah an abihinna an ikhiqqa wa sallama wa mu'adzabana jabaliqa lihuma yassaru wa la tu'assiru wa yassaru wa la tufanru wa la wattaqawama wa'a. Dari Sa'id bin Abdul Murdah dan ayahnya dari kakeknya, dia berkata, ketika beliau mengutus Mu'adz bin Jabal, beliau bersabda kepada keduanya, mudahkanlah setiap urusan dan janganlah kamu mempersulit, berilah kabar gembira dan jangan kamu membuatnya lari, dan bersatu padulah. Umara dan ulama merupakan salah satu yang memiliki peranan penting dalam usaha penyebaran dan penyeruan agama Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam firman Allah yang artinya, maka demi Tuhanmu mereka pada hakikatnya tidak beriman hingga mereka menjadikan hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka merasa dalam hati mereka sesuatu kemerhatan terhadap putus kamu berikan dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Quran Surah An-Nisa ayat 60. Selanjutnya masuklah kita yaitu ke latihan soal, yang mana soalnya ialah soal yang pertama, apa tujuan kolaborasi dalam dakwah? A. Tidak dapat mencapai dakwah secara efisien dan efektif.
B. Agar dapat cepat berkembang ke penjuru dunia. C. Agar dakwah lebih mudah dipahami dan disampaikan. Sulit untuk menyampaikan dakwah di kalangan masyarakat. Bagi teman-teman yang menyimak mungkin tahu apa jawabannya. Ya, maka jawabannya ialah B. Agar dakwah cepat berkembang ke penjuru dunia. Baik, kita masuk ke soal yang kedua, yaitu apa yang dimaksud dengan kolaborasi dalam dakwah. Kolaborasi adalah merupakan dakwah bil hal. B. Kolaborasi adalah dakwah bil hikmah. Dan C. Kolaborasi merupakan dakwah. Dan D ialah dakwah kolaborasi merupakan kombinasi antara dakwah kultural dan struktural. Bagi teman-teman yang ingin menjawab, tentu kita tahu jawabannya bagi yang menyimak tadi penjelasan saya. Betul sekali, tentu jawabannya ialah D. Dakwah kolaborasi merupakan kombinasi antara dakwah kultural dan struktural. Baik, kita masuk soal yang ketiga. Hadis di atas merupakan hadis riwayat A. Hadis riwayat Imam Bukhari. B. Hadis riwayat Imam Muslim. C. Hadis riwayat Imam Daud. D. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Maka hadis tersebut adalah B. Betul sekali, hadis riwayat Imam Muslim. Baik, kita lanjut soal keempat, yaitu dalam menjalankan dakwah dengan cara berkolaborasi maka akan banyak hambatan. Maka apa saja hambatan tersebut? A. Dakwah mudah dipahami para mad'u. B. Dakwah yang disampaikan tidak monoton. C. Dakwah berjalan dengan baik.